Halo sahabat Kasbon, perkenalkan saya hamba Allah yang ditakdirkan jadi manusia. Dan perkenalkan juga ini adalah konten pertama. Dari kesempatan saya di sini, saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak caduk lalu Kasbon ke warung Teh Epa. Ame bisa udut jarcok, sabatang tapi mutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat gogoleran termadep anu ngeunaheun bari kopdut teh geuning. Oke sahabat-sahabat, karena kalian lihat konten ini, kalian saya angkat jadi sahabat Bones atau barudak nganjuk. Dan langsung saja kita lanjut ke filmnya. The Proms merupakan film yang rilis pada tahun 2017 lalu. The Proms menceritakan tentang pertemanan dua orang remaja bernama Ib dan Bom yang suka ngablu kemana-mana bareng dan saling melengkapi geus jiga siki Ri jeung kanan maksudnya. Di suatu waktu, keduanya memutuskan untuk bunuh diri secara bersamaan. Namun, saat Ib sudah bunuh diri, Bom justru ketakutan. Ia langsung meninggalkan mayat Ib dan batal bunuh diri. Tapi, masa tiba-tiba bunuh diri? Tentu tidak dong. Sahabat Bones, mari kita plong ceritanya, lalu enjoy. Kisah dalam film ini bermula saat dua parawan ini sedang berada di bangunan edan tur badag. Dan dua parawan ini sangat gembira sebab mereka akan diberi sebuah rumah di bangunan ini. Dan dua parawan ini juga berjanji akan tinggal bersama. Tidak lama kemudian, terjadilah krisis keuangan yang melanda Thailand pada tahun 1997 silam. Krisis ini menyebabkan banyak jutawan bangkrut dan kehilangan asetnya. Hal itu pula yang dialami kedua babeh parawan tersebut, yaitu ayah Bom dan Ib. Lalu, dua parawan ini pun kebingungan dengan kondisinya sekarang, dan mereka pun saling support dengan keadaannya sekarang. Malam pun tiba. Ketika si Eneng ini mau rep molor, tiba-tiba dia melihat babehnya yang sedang main game online. Salah ketang. Tapi sedang mendengarkan informasi tentang mata uang di negaranya. Dan mereka mengcurhat, lalu ada hal yang membungahkan bahwa babeh si Bom akan mendapatkan cuan dari investor agar tidak kasbon wae ka warung Teh Epa. Waktu panon poe pun tiba, disambut dengan kabar buruk karena temannya memberikan SMS bahwa dia akan pindah. Dan indung si Bum pun marah karena mengetahui uniko bayaran SPP sekolahnya yang tidak dibayarkan, dan mereka pun guntreng sampai pundung karena omongan ibunya. Setelah Bum keluar, tidak sengaja melihat ayahnya melakukan hal aneh yang sedikit membagongkan, yang membuat pikiran Bum ini bekipagu jerud. Lalu, dia akan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam pun tiba. Sekitar jam 11:50, mereka curhat berjamaah karena tak mampu menerima kenyataan. Bom dan Ib pun memutuskan bunuh diri di bangunan tersebut. Keduanya juga berjanji akan bersama selamanya meski sudah meninggoy. Tetapi saat Ib sudah bunuh diri, si Bum malah terjadi, lalu pergi meninggalkan mayat Ib sendiri. 20 tahun berlalu. Janji Bum kala itu justru membawa petaka. Kala itu, Bom sudah menjadi seorang pengusaha. Suatu hari, ia mengunjungi bangunan setengah jadi itu bersama putri kesayangannya, yaitu Belle. Di sini dia mengajukan pinjaman atau nganjuk dana agar bisa kerjasama melanjutkan proyek pembangunan dengan lancar jaya. Di sini, Belle malah cepret-cepret pefotoan segala di foto buat update status di SW jeung Facebook. Setelah mendapatkan beberapa foto, dia mengalami hal yang membagongkan. Tidak hanya itu, dia juga digembrong lalai. Lalu dia menemukan alat komunikasi bekas emaknya dulu. Lalu Belle pun curhat sama si Besti bahwa dia menemukan barang ini dan dia mencurhat tentang isi dari pesan-pesan tersebut. Tetapi isinya cukup menyeramkan dan membuat bingung berjamaah. Lalu si Belle membuang barang itu karena dia merasa ketakutan. Namun saat malam hari, Bom melihat seperti putrinya berjalan sendiri dan berbicara di kegelapan. Semakin lama, tingkah Bom pun semakin panik ketar-ketir, lalu membangunkan Belle anaknya dan mengcalling polisi agar ke rumahnya. Dan mereka menemukan Belle yang kelakuannya cukup membingungkan saat dicek di CCTV. Apakah si Belle yang membuat kekacrutan semua ini?
Tepat hari Selasa, Ibu Bel ke dokter psikologi untuk mengecek tentang hal semalam. Keesokan harinya, Bom ke rumah keluarga Ib untuk membahas kontrak tanah bangunan yang sedang dibangun dengan sang adik dari almarhum Ib dan membawa suatu barang dari almarhum Ib. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah foto-foto mereka pas masih perawan. Tidak lama kemudian, dia melihat hal aneh pada Bel saat dilihat di CCTV. Dan hal yang membagongkan pun terjadi. Dia menggunakan kamera HP untuk mencari hal yang membagongkan tersebut karena dia ingat saat dulu di gedung itu. Dan tiba-tiba si Bel membawa air, lalu air itu tiba-tiba habis karena si Jurik yang minum karena kehausan. Dan anehnya, si Bel tiba-tiba ada di ujung gedung sambil santuy. Lalu keesokan harinya, si Bom ini mendatangi gedung tinggi itu untuk meminta maaf kepada juri Ib. Tapi, permintaan maaf itu ditolak secara mentah-mentah. Di sini, si Bel tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak wajar, yang tidak diketahui bahkan disadari oleh si Bibi Iem. Dan ternyata, yang dilakukan Bel secara tidak sadar itu, dia dan ternyata yang dilakukan Bel secara tidak sadar itu, dia tiba-tiba bunuh diri dan untungnya ibunya segercep-gercepnya menghampiri si Bel. Lalu ibunya membakar barang yang ditemui si Bel dan ibunya pun mencurhat tentang masa lalunya. Lalu ibunya berkata, "Tidak akan kubiarkan ada orang yang menyakitimu atau akan kuguncangkan orang itu." Karena si Bel sedikit pagujrud pikirannya, akhirnya pada hari Kamis, dia pun dirawat di puskesmas terdekat. Lalu, Bom menemui bocil FF yang mempunyai mata batin, dan Bom meminta bantuan pada bocil tersebut. Lalu, bocil FF tersebut melihat jurik itu dengan jelas, dan Bom pun bingung karena dia tidak bisa melihat jurik tersebut. Selanjutnya, mereka memaksakan untuk mencari jurik tersebut sampai ke sangka bool-bool. Lalu Bom mencoba berkomunikasi dengan Ib yang sudah meninggal. Tapi di sini Ib malah berontak sampai bocil FF itu pun sangat ketakutan dan akhirnya perjuangan itu pun sia-sia. Lalu keesokan harinya, Bom bercerita jujur pada keluarga almarhum Ib yang belum mengetahui Ib itu dulunya bunuh diri. Dan keluarga Ib pun tidak terima karena dia baru tahu sekarang selama 20 tahun. Tepat pukul 12:30 lebih, pas orang-orang kersareng ngeunahna, tiba-tiba setan Ib datang kembali ke rumahnya dan mengganggu keluarganya dengan berontak masuk ke dalam tubuh Bel. Sampai si Bel pun dibekam ibunya karena jojorowokan. Setelah itu, Bom pun memutuskan untuk bunuh diri agar anaknya bisa tenang dan selamat tidak diganggu lagi setan Ib tersebut. Lalu saat pedal pistol ditembakkan, pada akhirnya tidak jadi karena lupa pelurunya belum beli di toko AA. Setelah itu, Bom mengancam untuk membunuh ibu Ib karena pikirannya sangat pagujrud. Dan untungnya Bom kaburu sadar. Di sini, Bel malah memasukkan obat tidur kepada ibunya agar dia bisa menyerahkan dirinya kepada jurik tersebut agar ibunya tetap hidup. Lalu Bom langsung ke gedung tua untuk mengambil si Bel dari jurik tersebut. Pada saat di gedung, Bom hampir saja dibunuh oleh Bel yang sedang kerasukan. Di sini Bom sangat kerja keras demi Bel anaknya yang sedang diperbudak oleh jurik tersebut, sampai Bel bunuh diri seperti Ib dulu. Tetapi di situ Bel tidak mati karena pistol tersebut tidak mengarah padanya dan malah ibunya yang terjatuh. Tetapi di sini malah terbalik. Ternyata Bel tetap menembak dirinya secara tidak sadar. Di sini Bom langsung membawa Bel ke rumah sakit TMC dengan gercep. Lalu Bom kembali lagi ke gedung tua itu untuk meminta maaf dengan sebesar-besarnya pada Ib agar hidup Bom lebih tenang. Hari ini tepat hari ulang tahun Bel. Bom mendapatkan beberapa barang punya Bel dan Bel nge-record kata-kata terakhir untuk ibunya di hari ulang tahunnya. Dan ternyata benar saja ini adalah hari terakhir untuk pertemuan Bel dan ibunya. Tamat.
Kata-kata Mardodeb untuk hari ini, wahai hamba Allah yang maha pengasih, juga maha penyayang, sesungguhnya jika kita sedang mengalami musibah sebesar apapun, jalan satu-satunya adalah bercerita dan memohonlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan cara hal yang aneh ya sahabat Bones. Dan jika kalian sudah tonton video ini, jangan lupa bayar hutang dan subscribe.